berawal dari sebenarnya kita sudah mendapatkan keputusan gubernur di tahun 2021 bulan November, itu keputusan gubernur 1395. Ini sebenarnya sudah hasil dari rapat Dewan Pengupahan. Jadi kalau sekarang tiba-tiba ada pernyataan Pak Gubernur untuk menaikkan menjadi 5,1%, akhirnya teman-teman, karena kami di Kadin ini adalah wadahnya asosiasi maupun perusahaan juga, sehingga mereka memberikan aspirasi bahwa pertanyaan, mengapa hasil dari keputusan Dewan Pengupahan yang juga sudah diumumkan oleh Pak Gub pada tanggal 19 November, itu kenapa harus ada revisi? Jadi mereka menanyakannya, ini UMP jilid 2 atau apa gitu. Itu Mbak. Oke, kalau untuk revisinya sendiri apakah memang sudah ada perbincangan begitu Bu dengan para pengusaha terkait dengan keputusan Pemprov ini yang menaikkan menjadi 5,1%? Karena sebelumnya kan Ibu sebutkan begitu ya ada perbincangan sebelumnya tapi tiba-tiba naik begitu. Nah, ketika tiba-tiba naik ini apakah memang sudah ada perbincangan? Justru Mbak, ini kan nggak ada perbincangan sama sekali, makanya pengusaha bertanya. Sehingga yang perlu diketahui sebenarnya hasil dari Dewan Pengupahan itu terakhir finalisasi rapat tanggal 15 November. Disampaikan oleh ke Pak Gub. Di mana pada saat itu Dewan Pengupahan itu kan terdiri dari tripartit, ada pekerja, ada unsur juga pengusahanya, kemudian ada perwakilan dari pemerintah. Nah, ini sudah diputuskan pada tanggal 15 November. Angkanya yang dikeluarkan oleh Pak Gub pada tanggal 19 November. Artinya, ini sudah keputusan final. Nah, ada perubahan lagi, revisi lagi, itu tidak ada pembicaraan yang mengikut sertakan rapat ulang atau apa, bukan. Tetapi memang ada informasi terakhir Pak Gub itu menyampaikan ingin menaikkan menaikkan UMP dari dinas terkait ke kami. Tapi kami sendiri tidak diikut sertakan dalam perhitungan untuk revisinya. Itu memang yang terjadi saat ini begitu Mbak. Sehingga teman-teman ini mempertanyakan kenapa tak ada angka baru demikian gitu Mbak. Oke, artinya memang untuk kenaikan ini masih belum ada perbincangan begitu ya Ibu dengan para pelaku usaha. Kemudian disebutkan juga bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo ini juga berencana ya untuk melaporkan ataupun juga menggugat Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan begitu ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Nah, sejauh ini seperti apa Ibu rencananya? Ya Mbak, APindo itu kan salah satu anggota luar biasa Kadin. Memang mereka menyampaikan aspirasinya bahwa mereka akan mereka akan membawa ke ranah hukum. Kemudian yang kedua, mereka meminta bahwa Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi. Mereka menganggapnya demikian. Kemudian juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan juga dan sanksi juga kepada kepala daerah. Nah, inilah yang menjadi aspirasi dari teman-teman pengusaha yang kemarin juga mungkin bisa disebutkan tadi oleh Mbak adalah APindo. Tapi bukan hanya APindo saja, kebetulan ALB di Kadin itu ada sampai 115 ALB dan mereka juga semuanya merasa keberatan dan menyampaikan aspirasinya ke Kadin. Oke, kemudian dengan adanya tuntutan ataupun juga gugatan ini begitu, nanti ke depannya harapannya seperti apa sih Bu? Selain tentunya terkait dengan penurunan ya untuk upah UMP ini juga begitu, kira-kira ada apa lagi yang ingin dicapai begitu dari adanya gugatan ini? Ya kita sih berharap jangan sampai gugatan ini ada, ya terutama untuk pergubnya jangan sampai ditandatangani. Kemudian kalau memang merasa bahwa buruh ini perlu diberikan stimulus gitu, ya disesuaikanlah dengan bagaimana perusahaan tersebut memberikan UMP kepada pekerjanya. Karena saat ini kan kita ketahui bahwa
masih banyak sektor-sektor tertentu yang belum mampu untuk, jangankan untuk memberikan UMP yang besaran yang ada, untuk melakukan kegiatan saja masih mereka untuk berpikir untuk apakah mereka akan melakukan kegiatan lagi. Ini yang sebenarnya kami prihatin dari teman-teman pengusaha yang menyampaikan ke kami itu justru dari UMKM, Mbak.